Cuma nih Nat, anehnya, walau aku ngerasa asing sama wajah si anak itu, ada sisi di hati aku tuh yang kayak ngerasa kok kayak aku udah kenal dia sejak lama lah gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, ya, kalian pernah nggak punya teman masa kecil yang dulunya akrab, tapi sekarang udah nggak pernah main bareng lagi? Pernah? Jangankan main bareng, kalian itu bahkan nggak tahu kabarnya, nggak tahu akun sosial medianya, dan udah hilang kontak aja karena nomor HP-nya itu udah nggak aktif lagi. Pernah? Nah, hal ini juga lah Wak, yang dialami sama Wawa kita yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini. Dulu Wawa kita ini tuh punya teman masa kecil yang selalu nemenin dia, terutama tiap kali jalan kaki sepulang dari sekolah. Tapi sayangnya pertemanan itu harus terhenti setelah Wawa ini lulus dan pindah rumah ke tempat yang baru. Sejak saat itu Wawa ini lost kontak dan gak pernah sekalipun ketemu lagi sama kawannya ini. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian Wawa ini dibuat kaget karena teman masa kecilnya ini bukan sekedar teman biasa, Wak. Dia itu ternyata adalah bagian dari masa lalu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat sama keluarga Wawa. Lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Benny dari Gorontalo. Halo Mas Benny. Nah, kisah horor ini Wak bermula ketika orang tuanya Benny tinggal di rumah kakek neneknya yang bernama kakek Dula dan juga nenek Ria, Wak. Jadi ceritanya sejak kecil Benny ini adalah cucu kesayangannya kakek Dula. Pas usianya baru 3 tahun, kakek Dula ini selalu menggendong, selalu nemenin Benny kemanapun dia pergi. Sampai-sampai mama aku tuh sering gak kebagian giliran untuk ngurusin aku loh. Nah, itu diurus semua sama kakek aku. Tapi sayangnya kebersamaan itu tidak bertahan lama, Wak, karena di saat Benny berusia 4 tahun, kakek Dula meninggal dunia karena faktor usia. Nah, waktu itu Benny ini belum paham arti kehilangan, Wak, tapi dia itu udah ngeh kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup aku gitu kan, masih kecil. Nah, setelah kepergian kakek Dula, pelan-pelan hidup Benny pun kembali seperti biasa, Wak. Walau kakeknya udah nggak ada, Benny tetap tumbuh dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny pun jadi anak yang baik, anak yang pintar, dan juga nggak pernah neko-neko. Sampai akhirnya waktu Benny ini duduk di kelas 5 SD, Benny mulai ngalamin suatu kejadian yang nggak biasa, Wak. Jadi waktu itu aku ingat kali Nadia, aku baru pulang sekolah di SD yang nggak begitu jauh dari rumahnya nenek Ria, neneknya. Jadi ibu bapaknya waktu si Benny SD ini, Wak, masih tinggal di rumah kakek neneknya. Karena jaraknya memang dekat ke sekolah, setiap hari Benny ini selalu berangkat dan pulang sekolah dengan jalan kaki. Buat sampai ke sekolah atau buat balik ke rumah, Wak, Benny ini harus ngelewatin suatu kompleks perumahan yang lumayan sepi waktu itu. Sebenarnya penghuninya itu ada, Nadia. Perumahan itu tuh ada penghuninya. Tapi mungkin karena mereka ini jarang keluar, si penghuni-penghuni jarang keluar, jadi area komplek tuh kelihatan sepi. Nah, setiap kali lewat sana, aku selalu merinding, katanya. Makanya dia ini sering lari gitu supaya bisa cepat keluar dari area perumahan itu. Tapi meskipun harus lari-larian, Ben ini nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Dia masih biasa-biasa aja, Wak. Mungkin karena aku parno sendiri waktu itu, Nadia. Dan hal itu pun terus berlanjut, sampailah di suatu hari, Ben ini nggak langsung pulang, Wak, karena dia lagi main sama kawan-kawannya di sekolah. Saking asiknya main, Benny baru sadar kalau hari udah sore, langit udah mulai gelap nih. Was-was si Benny kan, aduh kayak mana nih, udah mau maghrib, mana aku harus lewat perumahan itu lagi ya kan. Tapi karena nggak ada rute lain, ya udah mau nggak mau Benny pun tetap lewat sana supaya bisa pulang ke rumah. Dah jalan. Pas Benny lewat dekat perumahan itu, situasi di sana udah sepi lah, sepi macam biasa ya kan. Tapi karena langit itu makin gelap, Benny makin takut lah di situ. Dia mau lari nih supaya cepat sampai ke rumah. Nah, pas lagi lari ini, Benny dengar ada suara langkah kaki yang ngikutin dia dari belakang. Terus nggak lama, ada yang manggil aku, Nat. Benny, kata gitu. Aku refleks lah nengok ke belakang. Dan ternyata yang manggil itu adalah anak perempuan seumur Benny, Wak. Benny ngebatin, siapa nih, kok dia tahu namaku? Aku nggak kenal muka dia, nggak pernah lihat aku di daerah sini gitu kan. Cuma nih, Nat, anehnya, walau aku ngerasa asing sama wajah si anak itu, ada sisi di hati aku tuh yang kayak ngerasa, kok kayak aku udah kenal dia sejak lama lah gitu. Ini kayaknya aku udah kenal dia lama, tapi kok siapa kayak gitu. Dan anak perempuan ini langsung ngulurin tangan, Wak, mau ngajak kenalan. Dia bilang, halo Benny, aku Atia, katanya. Di situ Benny nggak langsung nyaut, dia, hah? Atia, kayak aku baru dengar lah nama Atia. Tapi
kayak aku udah kenal lama sama anak ini, siapa gitu kan. Tapi karena si Atia ini kelihatannya baik, akhirnya Benny juga ikutan kenalan diri. Oh iya, aku Benny, kata si Benny kan. Nah setelah kenalan dah, mereka pun jalan bareng lah ini Wak, sambil sesekali ngobrol ringan tuh. Kamu udah pulang sekolah ya, kayak gitu diajak ngobrol sebiasa itu. Atia nggak ada seram-seram sama sekali. Dah jalan. Nah pas udah sampai di gerbang kompleksnya, gerbang pintu masuk komplek, mereka pisah tuh karena Benny akan jalan keluar menuju ke rumah, sementara Atia masuk lagi ke dalam kompleks ya kan. Di situ Benny mikir, oh kayak rumahnya si Atia itu memang di kompleks perumahan inilah gitu. Ya Benny lanjutlah lagi jalan tuh sampai rumah. Atia udah berpisah lah itu dekat gerbang kan. Udah nyampe di rumah, Benny langsung ganti baju, beraktivitas seperti biasa dan malamnya tidur nyenyak. Dah nih. Keesokan harinya Benny berangkat dan pulang sekolah seperti biasa Wak. Dan pas lewat perumahan itu, lagi-lagi Benny ketemu lagi Wak sama Atia. Sama juga kayak kemarin, siang itu Atia kembali nemenin Benny jalan kaki sampai ke gerbang kompleks. Terus Benny lanjut, Atia masuk kompleks lagi. Dan gak cuma itu aja, di hari-hari berikutnya Atia ini selalu nemenin si Benny ini jalan kaki Wak. Saking seringnya aku ditemenin Adia, aku udah gak takut lagi untuk lewat di sana. Udah gak pernah lari-larian lagi aku lewat sana. Orang ditemenin sama si Atia kok. Dan dari kebiasaan itu juga, pertemanan Benny dan Atia ini pun makin akrab Wak. Tapi dari kebiasaan itu ada satu hal yang gak pernah berubah. Tiap nyampe di gerbang, Atia selalu masuk ke perumahan dan gak pernah mau keluar. Bahkan tiap kali Benny ini ngajak, ayo main ke rumah aku, kan udah lumayan akrab nih kan. Atia selalu nolak dengan jawaban juga yang sama. Aku gak bisa main sekarang, kapan-kapan aja lah ya, kayak gitu terus. Awalnya aku masih mikir kayak gini, Nat, mungkin dia ini gak boleh main jauh-jauh sama orang tuanya, sekarang juga anak perempuan gitu kan. Tapi kelama-kelamaan aku jadi notice kok macam ada yang nggak biasa ya sama si Atia. Jadi pernah suatu hari Benny ini izin nggak masuk sekolah gara-gara dia sunat sunat. Dan selama nggak masuk sekolah ini otomatis kan Benny nggak bisa ketemu sama si Atia lagi ya kan. Nah di hari dia pertama izin itu malamnya nih Benny dengar ada suara orang lagi ngetok jendela kamar aku. Tapi kan aku habis disunat kan zaman itu belum ada laser, belum ada sunat laser yang bisa langsung berlari setelah sunat, nggak ada, masih harus tiduran, masih gantung sarung tuh masih kayak gitu. Jadi Benny yang nggak bisa buat bangun ngecek siapa yang ngetok jendela. Aku tuh baring kayak gitu, tok ada yang ngetok jendela. Dibiarin sama si Benny. Siapa yang lagi datang malam-malam kayak gini nih, orang ini nggak tahu apa aku baru disunat, nggak bisa gerak aku. Makin aku biarkan suara ketuk-ketuk makin kencang dia sampai mama aku dengar. Mama aku lagi duduk di ruang tamu tuh, mama negor, Benny jangan main jendela kan gue masih sakit. Mak, bukan aku, Mak. Aku dari tadi nggak kemana-mana kok, kata si Benny. Akhirnya mama masuklah ke kamar. Dia bukalah jendela itu buat ngecek siapa sih yang ngetok-ngetok kayak ini kan. Waktu dibuka, mama buka jendela, Benny ngeliat ada Atia Wak lagi di luar. Kata Atia kayak gitu. Benny spontan lah balas kan. Ayo sini masuk. Tapi pas Benny ngomong kayak gitu, mama yang kaget. Hah? Pak, pindahin Benny ke kamar nenek sekarang, Pak. Cepat, Pak. Ngapa, Bu? Udah pindahin aja, nggak mau aku dia tidur di sini lagi. Udah cepat pindahin. Kata mama tiba-tiba kayak gitu. Dengar itu bapak langsung buru-buru gendong si Benny keluar tanpa nanya lebih banyak lagi ya kan. Nah, digendong aja aku keluar, Nat. Pas lagi digendong bapak ini, aku masih terus manggil si Atia. Atia masih berdiri di luar kok. Dah Tia, besok aja main aja, tunggu aku sembuh ya Tia. Kata si Benny kayak gitu. Dan tepat setelah Benny ngucap nama Atia, marah langsung mama aku. Diam, gak usah aku panggil lagi nama itu ya. Suka ibu. Loh ngapa Bu? Itu kawan aku loh, Atia namanya. Dan setelah Benny ngomong kayak gitu, ibu langsung mendekat ke Benny, ditiupnya wajah Benny pelan-pelan. Udah pingsan aku langsung ada, nggak sadar aku sama sekali. Begitu kan sama mama. Nah selama pingsan Benny nggak tahu apa yang terjadi setelahnya ya kan. Tapi yang jelas selang beberapa hari kemudian luka sunat aku udah sembuh, Nadia udah kering. Benny baliklah lagi ke sekolah nih. Dan seperti biasa waktu lewat perumahan itu Benny ketemu lagi Atia dan Atia nemenin dia jalan kaki untuk keluar dari si perumahan itu. Kebiasaan itu terus berlanjut Nadia, terus berlanjut dari 5 SD sampai kelas 6 SD sampai aku lulus SD. Nah setelah lulus Benny waktu itu disekolahkan di salah satu madrasah yang ada di kotanya Wak. Dan sejak itu Benny sama sekali nggak pernah ketemu atau kontakan lagi sama Atia. Udah nggak pernah. Emang kok nggak tahu Ben si Atia sekolah di mana waktu itu? Jawabannya aku nggak tahu, Nat. Nggak tahu. Benny sama sekali nggak tahu apa-apa soal Atia karena aku waktu itu juga nggak pernah nanya. Bukan karena aku nggak peduli ya, Nat, ya, tapi waktu itu kan aku masih kecil. Dan buat aku diantarin Atia sampai pintu gerbang aja udah cukup senang kali. Aku udah cukup, udah nggak usah aku tanya-tanya kalau lebih banyak lagi. Yang penting kamu nemenin aku selama lewat perumahan itu. Udah, jadi dia harus kontak nih si madrasah, ya kan dia nggak akan lewat situ lagi kan, tinggal di madrasah kok. Harus kontak nih sama Atia, ya.
Fast forward, Wak, saat Benny masuk SMA. Waktu aku udah masuk SMA, aku sama sekali belum pernah ketemu Atia lagi, Nadia. Pertemuan itu juga rasanya makin sulit karena selain Benny itu udah masuk SMA, orang tuanya Benny juga udah nggak tinggal di rumah nenek Ria lagi. Mereka udah pindah rumah, Wak, udah punya rumah sendiri. Kalaupun Benny main ke rumah neneknya, dia hampir nggak pernah lewat perumahan itu lagi. Karena kan kalau misalnya mau ke perumahan itu dia harus ke sekolah. Aku nggak ada kepentingan ke sekolah. Nggak ada juga saudara yang tinggal di perumahan itu, jadi udah nggak pernah lewat situ lagi. SMA dah nih, udah nggak pernah ketemu lagi. Makin nggak pernah ketemu Nadia. Setelah lulus SMA, Benny lanjut kerja, Wak, jadi barista di salah satu coffee shop yang ada di kotanya. Dan kebetulan coffee shop itu lokasinya nggak jauh dari SD aku dulu. Nah, waktu selama kerja di situ, aku barulah keingat, Nat, sama si Atia. Apa kabar si Atia ya? Sekarang dia udah kuliah atau kerja kayak aku ya? Kayak mana ya dia sekarang, pasti dia cantik, kayak gitulah. Nah, karena dia kangen sama teman masa kecilnya, Benny pun akhirnya mutusin untuk ngelewatin perumahan tempat dia ketemu sama Atia dulu. Siapa tahu Atia masih tinggal di sana ya kan. Hari itu sepulang kerja, aku memang berencana buat nginap di rumah nenek aku. Sengaja waktu itu aku ke rumah nenek jalan kaki aja, Nadia, biar bisa lewat perumahan tadi sambil berharap bisa ketemu sama Atia. Udah tuh Benny fokus kerja, baru selesai sekitar jam 10 malam nih, Wak. Di situ Benny sempat khawatir, bentar, udah jam 10 ini. Aman nggak ya aku lewat jam segini? Soalnya kan daerah tuh selalu sepi dulu. Tapi habis itu teman kerjanya bilang, udah tenang kau, perumahan tuh udah rame kok, udah nggak sesepi waktu dulu. Udah rame kali, aman, udah lampu udah di mana-mana kata gitu. Nah, karena informasi itulah Benny pun akhirnya berani lewat sana, Wak. Udah jalan kaki, udah selesai kerjaannya kan, lewat. Pas dia nyampe area situ, ternyata area itu memang betul udah nggak sepi. Nah dia, udah rame lah gitu, ada security-nya pula kan. Udah Benny lanjut lagi jalan, nyusurin perumahan itulah sambil macam nostalgia masa-masa ditemani sama Atia gitu kan. Masa-masa aku berlari-berlari pulang sekolah, kayak gitu semua teringat gitu. Di sepanjang jalan, Benny ngebatin, kok aku kangen lah sama si Atia ini ya. Bisa nggak aku ketemu sama dia lagi? Aduh, semoga dia masih tinggal di sini lah ya. Semoga kebetulan dia lihat aku lewat. Karena cuma itu harapannya. Karena orang aku nggak tahu yang mana rumahnya. Nah, dia jalan sambil berharap, semoga lah kalau misalnya aku jodoh ketemu sama Atia, nampak nih Atia aku lewat. Terus tiba-tiba dengar, Wak, suara perempuan manggilnya dari belakang. Benny, Benny, gitu. Benny refleks lah nengok ke belakang kan. Dan disitulah dia lihat Atia, Wak. Atia lagi berdiri senyum ke arah si Benny. Ben, kayak gitu kan. Tapi yang bikin merinding itu, Wak, ternyata fisiknya Atia masih sama kayak yang Benny lihat waktu dia SD. Wajahnya Nadia, tubuhnya, sorot matanya, semuanya masih kayak anak kecil yang sama sekali gak berubah, Wak. Hah? Masa apa nggak merinding aku di situ, Nat? Belum reda rasa takut itu, Benny ini kembali dibuat shock karena badannya Atia tiba-tiba luruh, Nat, luruh ke tanah macam gitu, menghilang tanpa jejak. Bayangkan apa nggak lemas, Bu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Atia apa enggak? Macam mau pingsan rasanya aku di situ, Nat. Udahlah, itu fisik Atia kecil nggak bertubuh badannya, aku udah tegap, udah keren gini ya kan. Dia masih kayak anak kecil, udahnya luruh lagi dia ke lantai, ke tanah. Berlari nyampe lah rumah nenek kan. Nyampe di rumah nenek, Benny langsung masuk kamar, kunci pintu dan dia berusaha. Astaga, apa yang ku tengok tadi? Apa yang ku tengok? Enggak, ini pasti cuma hayalan aku, aku halusinasi nih. Aku halusinasi nih, terbayang-bayang sama aku mungkin nih. Nggak mungkin aku salah lihat itu. Tapi itu senyata itu, Nat. Senyata itu dia dipertemukan lagi sama Atia, tapi betulnya kayak gitu. Nah, keesokan harinya Benny masih kebayang sama kejadian semalam. Itu tuh betulan apa bukan ya? Tapi masa sih dia tuh bukan manusia? Akhirnya di situ Benny nemuin ibu. Wah, ibu lagi di rumah nenek juga. Dia bilang, dicerita lah itu kan soal kejadian semalam, Bu. Kemarin aku nengok kawan lama aku waktu kecil, Bu, namanya Atia. Tapi anehnya dia nggak berubah, Bu. Tetap kayak anak kecil. Mau diceritain itu semua sama si Benny kan. Jadi gini, Bu. Dengar itu, ibu cuma senyum aja, Pak. Nah, kau ingat nggak dulu habis sunat, kau pernah manggil nama Atia sambil nunjuk keluar jendela tuh? Ingat, Bu. Alih-alih menjawab, Wak, ibu malah ngajak Benny ke kamar almarhum kakekku Nadia yang udah lama dikunci. Di kamar itulah ibu akhirnya menceritakan semua rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat sama keluarga kami, termasuk rahasia soal Atia. Di situ ibu cerita kalau sebelum meninggal, kakek Dula ini sempat menyampaikan 2 wasiat buat ibu. Wasiat pertama,
ibu harus dilarang ngebuka peti di kamarnya kakek Dula sampai cucu kesayangan aku ini, Beni ini berusia 15 tahun. Itu wasiat pertama. Terus yang kedua, kakek Dula ini juga minta supaya ibu bersedia dititipin ilmu kebalnya supaya kakek bisa meninggal dunia. Jadi ternyata Nat, semasa hidupnya kakek aku ini punya ilmu kebal yang diturunkan dari leluhurnya. Kalian pasti nggak asing kan sama anggapan orang yang punya ilmu itu pasti meninggalnya susah kan? Pernah kan dengar kayak gitu? Nah hal itu juga lah yang ditakutkan sama kakek Dula, Wak. Supaya dia bisa meninggal, kakek ini nitipin ilmunya ini sementara waktu ke anaknya, which is ke ibu. Kakek juga bilang setelah aku nggak ada, ibu dipersilakan mau nurunkan ilmu itu ke siapa. Tapi sampai sekarang Nat, ibu tuh belum ngasih keputusan soal itu. Kakekmu nitipin sesuatu sama ibu. Ibu juga nanti akan menurunkan sama siapa. Tapi ibu nggak tahu, ibu belum tahu mau kasih sama siapa gitu. Selain ngomong soal wasiat, ibu ini juga ngebuka lah itu peti peninggalan kakek Dula kan. Pas dibuka, peti itu ada macam benda-benda tajam. Wah, ada keris, ada badik, ada panah, ada peluru. Dan ada juga sebuah buku catatan yang ditulis pakai ejaan lama. Dan di dalam buku catatan itulah semua hal-hal tentang keluargaku termasuk tentang Atia tertulis dengan rapi. Jadi kakek aku tuh suka mencatat sesuatu orangnya. Nah buku catatan itu adalah bukan punya kakek awalnya, Wak. Awalnya buku catatan ini punya bapaknya kakek Dula, which is buyutnya aku, namanya Opa Ido ya. Opa Ido ini punya abang namanya Opa Eri, which is berarti omnya kakek Dula ya. Nah dari informasi di buku catatan itu diceritakan kalau Opa Ido ini, buyutnya Beni ini, buyutnya Wawa nikah sama perempuan pribumi. Hingga lahirlah itu kakek Dula, kakeknya Wawa. Sementara Om Eri ini nikah sama wanita Belanda, Wak. Dan dikaruniai seorang anak perempuan namanya Atia. Artinya Atia sama kakek Dula sepupuan. Oke. Kehidupan Opa Eri dan keluarganya semula berjalan baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya tibalah masa di mana ada sekelompok orang yang marah dan berniat menghabisi siapapun yang berkaitan sama Belanda. Nah waktu itu Opa Eri ini ikut diburu. Karena apa? Karena dia nikah sama wanita Belanda kan. Entah kayak gimana pastinya, Wak, tapi suatu hari sekelompok itu menghabisi nyawanya Opa Eri dan juga istrinya yang berdarah Belanda. Tapi karena satu alasan, mereka ini ngebiarin Atia, anak mereka ini yang waktu itu masih berusia 9 tahun, supaya tetap hidup ya. Nah setelah orang tuanya Opa Eri sama istri ini meninggal, Atia diasuh lah sama Opa Ido, bapaknya kakek Dula. Karena anaknya ini seumuran, karena mereka seumuran, Atia sama kakek Dula akrab, Wak. Langsung mereka ini lengket kali lah, memang betul udah macam saudara kandung, bukan sekedar saudara sepupu aja, udah deket kali. Tapi sayangnya kebersamaan kakek Dula sama Atia itu nggak berlangsung lama karena di usianya yang baru menginjak 11 tahun Atia meninggal dunia. Karena apa? Karena penyebab yang tidak diketahui pasti. Ada yang memang dari mamaku bilang, ada yang bilang Atia ini meninggal karena sakit, ada juga yang percaya dia itu meninggal gara-gara disantet. Ya karena mereka ada dekat kali Atia sama kakek Dula, waktu Atia ini meninggal terpukul lah kakek Dula ini, sering murung, sering menyendiri, sedih lah gitu. Karena nggak tega lihat anaknya sedih, Opa Ido ini nyari cara lah, Wak, yang bisa dibilang macam nggak wajar. Dengan kemampuan gaib dari leluhurnya juga, Opa Ido ini ngelakuin suatu ritual untuk kembali menghadirkan Atia. Jadi waktu itu Opa Ido ini minta tolong ke jin-jin itu, jin-jin peliharaan dia, supaya mereka mau menyerupai wujud dan juga kepribadiannya Atia. Tolong, kalian nyamar lah ini istilahnya jadi Atia. Nah setelah menjalani berbagai ritual itu akhirnya ada, Wak, sosok jin yang bersedia menjalankan tugas itu, bersedia menyamar menjadi Atia, bersedia menyerupai Atia. Jadi ritual ini bukan untuk menghidupkan Atia, Wak, ya, tapi buat manggil jin yang mau bersedia menyerupai Atia untuk nemenin anaknya, nemenin kakek Dula yang masih berduka. Itu tujuannya. Nah sosok inilah
soal si Atia inilah yang kemudian sering muncul di kehidupannya Benny. Sebelumnya sosok ini akan selalu menemani kakek Dula sampai akhirnya kakek Dula dewasa, dia mengaku Atia juga sekecil itu aja ya, karena memang dia dihadirkan untuk menjadi pelipur lara. Nah, sosok ini juga lah yang sering muncul di kehidupannya Benny, Wak, termasuk nemenin Benny jalan kaki di perumahan tadi. Tapi yang tadi aku ceritain nanti. Nah, sejak saat itu jin yang nyerupain Atia ini pun jadi penjaga turun-temurun di keluarganya Opa Ido. Dia selalu ngikutin kakek Dula kemanapun dia pergi. Bahkan waktu kakek ini nikah sama nenek Ria, ada juga dia. Dan fun fact-nya, menurut cerita ibu nih, Wak, ya, menurut cerita ibu Natas Benny, ternyata nenek aku itu juga punya ilmu hitam, Wak, yang bertolak belakang sama ilmunya suaminya, ilmunya kakek Dula. Konon katanya ilmu hitam yang dipakai sama nenek ini mengharuskan dia untuk numbalin keturunannya. Supaya apa? Supaya ilmunya makin kuat. Kayaknya neneknya ini mau numbalin Benny. Dia pokoknya harus ada keturunannya. Dia punya niat itu. Nah, rencana buruk ini akhirnya diketahui sama suaminya, sama kakek Dula. Setelah kakek dapat info dari siapa? Dari Atia. Nah, sejak saat itulah, Wak, kakek ini mulai menjaga Benny sebisa mungkin dari segala gangguan. Itulah alasannya, Wak, kenapa kakek ini lengket kali sama Benny. Karena kakek takut Benny ini betulan ditumbalin sama istrinya sendiri gitu loh. Yang tadi di awal aku bilang mama sampai nggak ada waktu buat jagain aku saking dempetnya kakek aku sama aku, nah itu alasan yang ngejagain aku dari situ. Dan setelah kakek Dula meninggal, sebenarnya Atia ini juga diturunkan ke mamaku Nadia. Kan dia langsung dari kakek aku kan. Mau diturunkan ke mama aku berbarengan sama ilmu yang udah kakek aku punya. Tapi ternyata ibunya Wawa ini nggak cocok, Wak, sama energinya Atia. Dan begitu juga sebaliknya, energinya Atia nggak cocok juga sama ibu. Setiap kali lihat sosok Atia, Wak, badan ibu tuh jadi suka lemes gitu loh. Bahkan kadang sampai sakit tanpa sebab gegara itu aja. Nah, konon katanya Atia ini nggak cocok diturunin ke perempuan. Nah, dia lebih nurut kalau diturunkan ke laki-laki. Itulah kenapa Atia ini lebih sering nampakin dirinya ke Benny daripada ke ibu. Nah, menurut cerita ibu, Wah, Atia ini juga ngerasa punya tanggung jawab untuk menjagain si Benny setelah kakek Dula meninggal. Karena itulah dia sering muncul, terutama waktu Benny lewat perumahan yang sepi tuh. Katanya di sana memang ada banyak kali makhluk halus yang mau gangguin Benny, Wak. Makanya Atia ini selalu muncul untuk menjagain dia. Jadi bisa dibilang Atia ini sosok penjaga turun-temurun yang sama sekali nggak punya niat jahat, Wak. Dan Atia ini juga cuma sekedar wujudnya aja. Aslinya dia jin yang diminta, yang ordernya adalah tolong keserupai Atia yang awalnya gegara tadi. Sampailah berkelanjutan sampai sekarang. Nat, kalau misalnya Atia itu niatnya ngejagain, kenapa pas si Benny lulus SD Atia nggak pernah ngeliatin dirinya lagi? Jawabannya simpel, Wak. Waktu itu Atia ini ngerasa Benny udah aman. Soalnya kan dia udah pindah dari rumah neneknya dia kan, nenek yang katanya sempat punya niat buruk sama si Benny kan udah pindah. Tapi waktu Benny ini dewasa dan dia ngelewat perumahan itu lagi, Atia muncul lagi karena dia ngerasa Benny dalam bahaya. Karena apa bahayanya? Itu bukan kayak gimana-gimana. Itu tuh tempat tuh memang banyak makhluk halus. Jadi dia cuma mau ngejaga kayak gitu aja. Gitu. Penjelasan ibu itu aku dalam. Oh, berarti aku tengok tuh memang bukan Atia. Selama ini benar aku bukan Atia. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Butuh waktu cukup lama Nat buat aku supaya aku bisa nerima kenyataan kalau ternyata selama ini Atia itu bukan manusia. Tapi anehnya nih, Wak, ya, justru setelah Benny ini mulai bisa berdamai, Atia malah makin sering nampakin dirinya bukan cuma ke Benny aja, tapi juga ke adik perempuan aku Nadia. Ini masih muda adik aku nih. Dia suka ngeliatin ke si adik aku ini. Sampai sekarang pun kata Benny, Atia masih sering sampai sekarang pun kata Benny, Atia masih sering muncul nampakin dirinya ke Benny dan juga ke adiknya. Tapi selama dia muncul, nah dia sama sekali nggak pernah usil, sama sekali nggak pernah ganggu, nggak pernah ngagetin, nggak pernah liatin muka yang jelek-jelek, nggak ada. Cuman ya udah sekedar nampak sendiri aja. Kata Benny juga orang-orang yang bisa lihat Atia itu bisa ngerasain sendiri auranya juga kadang suka berubah-berubah. Nah, dia tergantung suasana hatinya. Kalau dia lagi marah, suasana di sekitar tuh bakal kerasa panas, meskipun itu lagi di malam hari yang harusnya dingin. Kalau dia lagi sedih, suasananya juga jadi ikutan sedih gitu. Dan selain itu Benny juga bilang kalau ciri-cirinya Atia ini wajahnya cantik, dia jarang senyum Nadia, rambutnya blonde gitu, tingginya kira-kira kayak anak umur 11 tahun gitu lah. Kakinya kecil, kadang napak, tapi setelah aku tahu dia siapa, dia lebih sering melayang. Gitu. Dan satu hal yang paling bikin merinding adalah ketawanya, nggak jauh beda sama kuntilanak. Ya.
Mau gimana pun Atia adalah sosok jin yang menyerupai wujud dan juga karakter manusia. Gitu. Wah, ini aku nggak bohong ya, demi Allah Rasulullah. Langsung nggak enak suasana di sini, sumpah. Aku pengen kabur sekarang. Astagfirullahaladzim. Kita udah nyampe di KHW 300 ya. Nggak pernah gue kayak gini. For the first time. Ini KHW berapa sih Atia? 31 berapa? Itu nggak usah nyampe. Oke, dah. Oh ya, sebelum menutup cerita ini, ada tambahan informasi juga dari Benny kalau katanya neneknya sampai sekarang masih ada. Dan maaf, kondisinya udah cukup memprihatinkan. Ini kata Benny, usia nenek sekarang udah 100 tahun dan sering ngalamin sakit-sakitan pasti. Pihak keluargaku sempat curiga kayaknya nenek ini belum bisa meninggal karena masih punya pegangan lama itu, atau ilmu yang belum sempat dia lepas atau belum bisa dia lepas. Tapi ya udah, semua itu cuma sebatas dugaan kami aja Nadia, karena nenek Ria sendiri nggak pernah betul-betul terbuka sama keluarganya gitu loh. Kami juga nggak pernah dapat cerita. Mama aku juga nggak pernah tahu, padahal mama sendiri. Tapi nenek nggak mau cerita apa gitu. Melalui video ini Benny juga minta didoakan, Wak, semoga nenek Ria kembali sehat, kalau Allah masih memberikan kesempatan untuk berumur panjang, dan kalau memang sudah waktunya nenek untuk kembali, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap prosesnya dan Allah berikan yang terbaik untuk nenek Ria. Kita doakan juga semoga keluarga Benny bisa dilapangkan hatinya untuk menerima semua takdir yang Allah berikan kepada mereka semua. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, ayo sudah oke. Baik, itu tadi kisah tentang Atia, sosok anak kecil yang ternyata punya sejarah panjang di keluarganya Benny. Mungkin kita udah familiar kali kan, Wak, sama ini ada yang jagain nih dari kecil, udah ada teman imajinasinya apa segala macam. Cuman cerita ini aku naikkan karena ternyata sosok ini ada karena diminta untuk ada gitu loh. Bukan sosok random yang tiba-tiba nempel, enggak. Sosoknya memang di-create, memang dibikin gitu. Butuh waktu lama loh bagi si Benny ini untuk nyadarin kalau selama ini aku temenannya sama Atia, bukan cuma sekedar teman biasa. Tapi untungnya Atia sama sekali nggak pernah berniat mengganggu atau menyakiti Benny, apalagi keluarganya juga. Terlepas dari ilmu yang sudah diwariskan sama leluhurnya secara turun-temurun, Wah, kita doakan sama-sama semoga semua yang belum selesai di keluarganya Benny ini bisa selesai dengan cara yang baik tanpa harus meninggalkan dampak yang buruk pada mereka. Amin. Dah, yuk kita sudahi. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Thumbnail.